Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 15 April 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Hingga di pagi ini kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi, 15 April 2022 dengan judul Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi, dengan masih memikul beban mereka kembali ke pekerjaan mereka. Para pekerja ini tidak akan pernah memperoleh kemajuan sampai mereka mengetahui rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu Allah memperbarui tenaga jasmani, pikiran, dan rohani. Mereka memerlukan pengaruh rohnya yang meninggikan. Dengan menerima ini, mereka akan diberi semangat oleh kehidupan yang segar. Tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Tinggallah dalamnya. Engkau memerlukan kuasanya dan engkau dapat memiliki kuasanya. Majulah dengan berani. Engkau mungkin saja dapat memiliki kuasanya. Majulah dengan berani, engkau mungkin juga dapat bersalah dalam penilaianmu. Namun, jangan lepaskan peganganmu dari Yesus. Dialah hikmat itu, dialah terang itu, dialah kuasa itu. Dialah batu karang di padang gurun. Tinggallah dalam naungannya. Engkau memerlukan hikmat dan Yesus akan memberikannya kepadamu. Jangan ragu. Semakin engkau didesak, disalahpahami, disalah artikan, disalah mengerti, semakin banyak bukti yang engkau miliki bahwa engkau sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan semakin erat engkau harus berpegang teguh pada juru selamatmu. Dalam semua kesulitanmu, bersikaplah tenang dan tidak terganggu. Sabarlah menderita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lihat ke puncak tangga, Tuhan ada di atasnya. Jadi saudara, berdiam dirilah dalam konteks beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan tetapi kita seperti kita tidak menerima berkat. Kenapa? Oleh karena kita tidak siap dengan baik untuk bertemu dengan Tuhan dalam satu ibadah, dalam satu perbaktian. Kita terlalu cepat pendahuluan, terlalu cepat untuk belum siap hati tetapi telah masuk di dalam ibadah. Akhirnya peribadatan itu seperti formalitas saja. Nah, bagaimana caranya agar kita ketika masuk dalam sebuah ibadah, kita boleh merasakan berkat dari ibadah itu? Caranya adalah ketika kita datang beribadah, kita harus mengetahui bahwa tempat ibadah itu adalah hadirat Tuhan. Kita datang ke tempat itu, kita harus menghormati tempat itu oleh karena di sana ada Allah hadir.
Kenapa tempat itu menjadi suci, menjadi kudus? Walaupun tempat itu biasa, tapi waktu ibadah diadakan, tempat itu menjadi kudus, menjadi spesial karena Allah hadir di sana. Maka ketika kita datang ke tempat ibadah, ke rumah ibadah, ke gereja, kita harus memperlakukan diri kita, sikap kita ketika ada di tempat itu benar-benar bahwa Allah ada di sana. Sama seperti kalau ada bupati, wali kota, atau gubernur, atau pejabat penting hadir di rumah kita. Sikap kita, kita menunjukkan rasa hormat kepada tamu yang terhormat yang hadir itu. Padahal Tuhan lebih tinggi dari tamu-tamu itu. Nah, di sini pelajaran yang kedua untuk ketika kita dipanggil untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, baik di tempat di mana kita datang beribadah kepadanya, cara untuk kita menghargai tempat ibadah, cara di mana kita menghargai kehadiran Allah adalah kita harus menjadi pekerja yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah letih. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita alami di atas dunia ini, ketika kita setia menjalankan pekerjaan Tuhan, kita pasti akan menghormati siapa pemilik pekerjaan itu. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani kerjaannya, Tuhan itu akan kita sangat hormati. Mengapa? Oleh karena pekerjaan Tuhan akan membuat hidup kita berarti. Itulah ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya adalah kita menghidupkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam konteks penginjilan, kita menjadi terang di dunia ini, di mana saja kita berada. Sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, datang kepadanya, menghormati Dia, dan komitmen kita adalah setia dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan sebagai ajakan adalah, maukah kita setia bekerja bagi Tuhan? Jawablah dalam hati saudara, buat komitmen untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kami berjalan tidak sendiri, tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, mata pencarian kami, usaha-usaha kami. Apabila kami menemui masalah, berikan kami keberhasilan. Apa yang kami jumpai di tangan kami hari ini, kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Rezeki bertambah dalam hidup kami, berkat-berkat-Mu mengalir. Kami terus menghormati Tuhan, menghargai oleh karena perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarlah berkat Allah menaungi hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan pelihara kita. Sampai jumpa besok. Shalom.